As-Syeikh Nawawi Al-Bantani. Indonesia pernah memiliki seorang ulama ternama di Jazirah Arab. Ia menjadi imam di Masjidil Haram, mengajar di Haramain, menulis buku yang tersebar di Timur Tengah. Dialah Syekh Nawawi Al-Bantani. Namanya sangat terkenal di Saudi hingga dijuluki Sayyidul Hijaz, yakni ulama di kawasan Hijaz. Kefakihannya dalam agama pun membuatnya dijuluki Nawawi kedua, maksudnya penerus ulama dunia terkenal, Imam Nawawi. Nama dan gelar lengkap beliau, yakni Abu Abdullah Al-Mukti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Tanari Al-Bantani Al-Jawi. Ia lahir di kampung pesisir Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Serang, Banten, 1230 Hijriah atau 1815 Masehi. Ayahnya, Umar bin Arabi, merupakan seorang ulama di Banten. Bahkan, ada kabar Syekh Nawawi merupakan keturunan Sunan Gunung Jati dari Sultan Banten pertama, Maulana Hasanuddin. Syekh Nawawi juga dikabarkan masih memiliki jalur nasab dari Hussein, cucu Rasulullah. Sejak kecil, ia di bawah didikan sang ayah. Tak heran jika Nawawi kecil telah terbiasa dengan didikan agama. Tak hanya itu, ayahnya juga mengirimnya kepada temannya yang juga seorang ulama Banten, Kiai Haji Sahal, dan seorang ulama di Purwakarta, Kiai Haji Yusuf. Baru, pada usia 15 tahun, Syekh Nawawi pergi ke Arab Saudi. Di tanah kelahiran Islam, ia memantapkan ilmu agamanya. Ulama besar Saudi menjadi gurunya. Setelah 3 tahun menempa ilmu di Tanah Suci, Syekh Nawawi kembali ke tanah air. Tapi, saat pulang, ia tak senang dengan kondisi penjajahan Belanda. Ia kemudian kembali lagi ke Makkah dan menjadi penuntut ilmu. Sejak keberangkatan itu, ia tak lagi pulang ke Indonesia hingga akhir hayat. Di Makkah, Syekh Nawawi giat menghadiri majelis ilmu di Masjidil Haram. Hingga, kemudian seorang imam masjid utama tersebut, Syekh Ahmad Khatib Sambas meminta Nawawi untuk menggantikan posisinya. Maka, mulailah Syekh Nawawi menjadi pengajar dan membuka majelisnya sendiri di Masjidil Haram. Murid Syekh berdatangan dengan jumlah yang banyak. Bahkan, beberapa di antara muridnya merupakan pemuda asal Indonesia. Salah satu muridnya, yakni Kiai Haji Hashim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama NU. Syekh Nawawi mengabdikan hidupnya untuk mengajar. Ia pun terkenal giat menulis dan menghasilkan banyak karya. Sampai-sampai, banyak manuskripnya disebarkan bebas kemudian diterbitkan tanpa royalti. Sedikitnya, 34 tulisannya juga masuk dalam Dictionary of Arabic Printed Books. Karya lainnya mencapai 100 buku dari berbagai cabang ilmu Islam. Di antara bukunya yang terkenal. 1. Tafsir Marah Labid, At-Simar. 2. Al-Yaniyah fi Ar-Riyadah. 3. Al-Badiyah. 4. Nuras Sulam. 5. Al-Futuhat Al-Madaniyah. 6. Tafsir Al-Munir. 7. Tanqih Al-Qaul. 8. Fat Majid. 9. Sulam Munajah. 10. Nihayah Zain. 11. Salalim Al-Fudala. 12. Bidayah Al-Hidayah. 13. Al-Ibris Al-Da'ani. 14. Buqyah Al-Awam. 15. Futuhus Samad. 16. Al-Aqdus Samin, dan lain-lain. Tak sedikit dari karya-karyanya yang diterbitkan di Timur Tengah. Universitas Al-Azhar Kairo juga pernah mengundang Syekh karena karya-karyanya yang digemari kalangan akademisi. Buku-bukunya memang tersebar di Mesir. Di universitas Islam tertua itu, Syekh menjadi pembicara dalam sebuah diskusi ilmiah. Meski tak pernah mengajar di ranah Nusantara, Syekh menyebarkan ilmu melalui karya kepada masyarakat Indonesia. Karya-karyanya bahkan menjadi buku wajib di pesantren-pesantren. Bagi komunitas santri, Syekh Nawawi merupakan mahaguru yang banyak memberikan ilmu mengenai landasan beragama. Apalagi, ia juga merupakan guru dari sang pendiri NU. Sehingga, tak sedikit yang menyebut Syekh Nawawi sebagai akar tunjang tradisi intelektual ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut. Pemikiran Syekh Nawawi seringkali menyatakan diri sebagai penganut paham Asy'ariyah dan Maturidiyah.
sebuah paham yang dilahirkan Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Keduanya merupakan kelompok yang memfokuskan diri pada pembelajaran sifat-sifat Allah. Dari Syekh Nawawi, paham tersebut pun kemudian tersebar di Nusantara. Adapun dalam mazhab fikih, Syekh Nawawi memilih mengikuti Imam Syafi'i. Hal ini terlihat dari karya-karyanya dalam ilmu fikih. Syekh Nawawi juga mempelajari ilmu tasawuf dan mengajarkannya. Ia bahkan menulis sebuah karya yang menjadi rujukan utama seorang sufi. Imam Al-Ghazali juga banyak memengaruhi pemikiran Syekh Nawawi. Ulama Nusantara ternama internasional ini wafat di Syaib Ali, pinggiran kota Makkah, pada 25 Syawal 1314 Hijriyah atau 1879 Masehi. Ia kemudian dimakamkan di pemakaman Malah. Hingga kini, masyarakat Nusantara, terutama masyarakat Banten, selalu memperingati hari wafatnya setiap tahun.